Nah, penampakannya seperti ini teman-teman ya. Ini ada daun-daun yang menguning ya, menguning. Kemudian atasnya itu ada mengering seperti itu ya teman-teman ya. Ini saya masih ragu ya, karena beberapa hari yang lalu memang saya spray dengan bahan aktif yang agak panas ya, seperti sipermetrin dan chlorpyrifos. Dalam kondisi memang ini musim kemarau dan panas. Yang pertama memang saya takutkan ini gara-gara overdosis mungkin ya, atau mungkin obat reaksinya itu benar-benar berpengaruh terhadap daun padi. Jadi ini yang pertama. Dan memang kedua khawatirnya adalah jamur ya teman-teman ya. Jadi jamur, kalau jamur ini harus segera diatasi dengan obat jamur, karena fase bunting terlalu berbahaya, nanti ketika malai keluar akan menempel pada malai. Dan ketiga, ini bisa terjadi karena kekurangan nutrisi teman-teman ya, baik itu urea maupun unsur-unsur NPK teman-teman ya, nitrogen, fosfor, kalium ya, dan mungkin zat-zat lain seperti kalsium dan sebagainya. Jadi ini akan kita berikan perlakuan bagaimana ini untuk mengatasinya. Halo teman-teman, lama tak jumpa ya dengan kami, channel dosen ajar tani ya. Lama tidak bertemu karena memang ada banyak aktivitas ya teman-teman di kampus. Jadi beberapa pekan ini tidak fokus ke tanaman padi, cuma tetap selalu kita awasi ya teman-teman ya. Dan ini bisa dilihat tanaman padi saya sudah mulai pengisian bulir ya. Jadi kemarin ya, karena saya tidak terlalu bisa fokus di atas pucuknya ini menguning semua ya teman-teman ya. Jadi ada contoh seperti ini ya, ada menguning kayak gini, hampir merata ya. Kemarin saya sempat takut ya, tapi karena beberapa kali ketika mau bunting itu memang benar ya, ada beberapa fase yang ketika mau bunting itu memang difokuskan pada pengisian ya kalau menurut saya. Jadi dia si padi itu cenderung rentan terhadap daunnya. Jadi dia difokuskan pada pengisian ini buntingnya itu ya, fase buntingnya. Jadi dia terlalu rentan ke mungkin bagian-bagian tubuh yang lain, sehingga bisa mengakibatkan beberapa kerusakan, misalkan pucuknya itu terbakar kayak itu. Kemarin ini hampir merata teman-teman ya, sehamparan ini hampir merata menguning. Tapi alhamdulillah dengan beberapa perlakuan, kita berikan nutrisi, kemudian kita berikan fungisida, alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Bahkan teman-teman bisa lihat ya, di sini ini saya coba kamera belakang ya, biar hasilnya itu kelihatan ya. Nah ini ya teman-teman ya, jadi ini tanaman padi saya sudah dalam fase pengisian bulir ya. Jadi sudah tidak tampak lagi daun yang menguning kemudian stres ya. Jadi bagi teman-teman yang biasanya fase bunting itu padinya daunnya pucuknya menguning atau terbakar itu ya, itu tidak usah khawatir ya, asal kita memberikan beberapa nutrisi yang tepat. Nah itu memang biasanya sih katanya sih bawaan bayi atau bawaan bunting ya. Jadi itu saya kira aman-aman aja. Cuma memang kalau saya kemarin saya berikan nutrisi ya teman-teman ya, seperti KCl, kemudian fosfor, kemudian boron kayak gitu ya, itu nutrisinya. Kemudian kita berikan fungisida seperti skor itu ya kalau mungkin biasa teman-teman. Jadi lebih ke arah antisipasi aja teman-teman. Dan ini bisa dilihat ya, daunnya cukup aman, hijau, tidak ada yang menguning. Kalau kita lihat di tempat sebelah teman-teman ya, ini beberapa contoh yang kalau ini menurut saya punya tangga ini kekurangan fosfor dan kalium atau kekurangan nutrisi ya teman-teman. Jadi bisa dilihat ini bisa juga kebanyakan urea, jadi daunnya itu menguning ya teman-teman.
yang daun benderanya itu menguning. Ya ini menurut saya tetap berpengaruh pada tanaman padi ya, pada pengisian bulir. Kalau daun benderanya kena kayak gini ya, nanti biasanya pengisian bulir itu tidak sampai ke pangkal ya, tidak bisa sampai ke pangkal. Nah ini tetangga sudah menguning ya, karena memang tanam duluan. Ini punya saya teman-teman. Nah kemudian pada fase ini yang menurut saya nutrisi itu wajib kita berikan ya teman-teman ya. Nutrisi apa saja yang harus kita berikan ya, kita coba akan bagi informasi ke teman-teman semuanya apa aja nutrisi-nutrisi yang penting pada fase seperti ini ya. Jadi seperti ini ya, ketika padi sudah mulai merunduk seperti ini teman-teman, jadi jangan sampai kita memberikan nutrisi itu pada saat padi tegak itu ya, baru keluar malai kemudian masih ada benang sari yang putih-putih itu hindari kalau menurut saya ya. Jadi lebih baik kita sudah agak merunduk sedikit ya, ini tepat banget ketika kita memberikan nutrisi. Oke, langsung aja nutrisi apa yang kita berikan agar padi ini bisa teman-teman bernas, kemudian pengisian bulir bisa sampai pangkal, pengisian bulir bisa sampai merata, tidak ada yang istilahnya kosong ya atau gabuk. Kalau di sini itu lebih kita perhatikan di nutrisinya. Oke, kita lihat ya. Oke teman-teman ya, ini nutrisi kita yang pertama ya. Jadi yang paling menjadi andalan kita di fase generatif itu, karena di fase ini padi itu sedang butuh-butuhnya pupuk ya teman-teman ya. Pupuk, apalagi yang tepat itu apa, dengan pupuk yang mahal kayak gini, saya lebih suka memberikan pupuk itu di kita suplai dari atas ya, karena lebih hemat dan bisa mengurangi biaya. Pertama adalah MKP, unsur haranya adalah fosfat dan kalium. Seperti tadi saya bilang, ini fase-fase yang membutuhkan unsur P dan K teman-teman ya. Jadi untuk pengisian bulir padi itu saat ini si fase generatif ini dia butuh P dan K. Dan tepatnya pupuk ini bisa mencegah kerontokan bunga dan buah, kemudian yang jelas menambah nutrisi ya, atau dia perlu karbohidrat yang tinggi, sehingga pupuk ini tepat untuk kita berikan. Seperti biasa ini kita berikan MKP Pak Tani ya, untuk 1 kg untuk lahan 3/4 hektar ini tidak sampai 1 kilo ya teman-teman ya, karena setiap satu tangki itu kita beri 4 sendok makan. Jadi ini yang pertama kita berikan pupuk MKP ya, kita spraykan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sama ya, unsurnya K2O 29% dan boron ya 10%. Ini ada tulisannya ya, generatif booster anti layu dan rontok ya. Ada gambar padinya, kemudian di sini ada ZPT-nya ya, berupa cairan. Kalau ini, kalau MKP tadi serbuk ya atau butiran ya. Ini merangsang pembentukan bunga dan buah, mengendalikan kerontokan yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Ya, jadi memang hari-hari ini kalau di Kabupaten Nganjuk sedang hujan dan hujannya malam hari. Kemudian ini tentunya berbahaya teman-teman ya. Ketika hujan malam hari, tentunya virus, bakteri, dan jamur itu akan berbahaya dan harus kita antisipasi. Pemberian nutrisi seperti N itu malah berbahaya ya kalau menurut saya. Jadi ya paling tepat adalah unsur P dan K ya, seperti itu. Ini nutrisi 2 yang kita berikan ya, jadi kita gunakan 2 tadi untuk nutrisi pemberian pada tanaman padinya. Sekarang kalau antisipasi jamur ya teman-teman ya, saya tidak jauh dari bahan aktif ini ya teman-teman ya, Diviconazole ya, dengan merek dagang Skor ini sangat ampuh ya. Jadi ini sistemik teman-teman, berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan. Kemudian yang paling saya suka adalah sistemik teman-teman ya, karena jamur di fase-fase ini kalau kita berikan sistemnya kontak seperti
mungkin topsin dan sebagainya itu kurang sesuai, karena nih fase-fase misalkan hujan malam kemudian lembab, itu lebih tepat di fase ini kita berikan sistemik, karena nanti bunga tidak akan tercampur atau terkena virus dari daun yang sudah terkena misalkan hawar daun atau virus atau bakteri lainnya. Ini cukup ampuh ya teman-teman ya. Kalau biasanya sih saya gunakan satu tutup botolnya ini ya, harusnya ini menggunakan sekitar 1-2 mili per liter ya teman-teman ya. Jadi silakan dibaca di panduan. Skor ini tepat banget untuk mengendalikan jamur yang fungsinya sistemik ya. Jadi dia bekerja merasuk ke dalam daun, kemudian nanti disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan, sehingga jamur itu walaupun nanti di bawah, yang paling di bawah gini ya, itu insya Allah akan tetap terkena. Jadi tidak hanya atasnya aja yang bisa kena. Itu yang pertama. Cukup itu ya untuk jamurnya. Nah, untuk fungisidanya, insektisidanya saya menggunakan Regen 50 SC atau bahan aktifnya fipronil ya. Ini racun sistemik ya juga ya. Jadi sistemik yang bisa mengendalikan walang sangit, warang coklat, dan penggerek batang. Nah, menurut saya memang tepat ya. Jadi ketika fase-fase ini, musuh besarnya padi itu adalah pertama walang sangit, karena fase ini ada pengisian bulir, itu ada susu, kayak susu gitu teman-teman ya. Jadi itu paling disukai walang sangit, karena nanti dia adalah penghisap tanaman padi. Dia menghisap susunya tadi, sehingga tidak jadi bernas atau tidak jadi padi yang tumbuh sempurna ya, istilahnya jadi kosong. Kemudian warang coklat jelas ya, ini berbahaya, harus kita antisipasi, karena fase ini fase-fase yang sangat ini ya, rimbun ya teman-teman ya, fase-fase yang rimbun yang memang sangat disukai oleh koloni si warang coklat. Yang berikutnya penggerek batang, tentunya jelas ya, penggerek batang seperti ulat itu memang harus kita antisipasi sedetail mungkin ya, sedini mungkin. Saya lihat teman-teman ya, di sini hampir menurut saya tidak terlalu banyak beluknya atau penggerek batangnya ya. Biasanya ada putih-putih kayak gitu kalau memang sudah ada ya. Teman-teman bisa lihat, alhamdulillah ini aman-aman aja. Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi ada 4 yang kita berikan, ada obat jamur, ada insektisida, dan nutrisi yang kita berikan. Dan tidak lupa yang terakhir teman-teman ya, ini andalan saya ya, si mbahnya larutan ketumbar. Ini bisa mencegah tikus ya, karena ini di tempat kami masih ada tikus teman-teman ya. Tikus itu kalau fase kayak gini sangat suka padi teman-teman ya. Pagi padi bunting itu mungkin rasanya manis, itu biasanya akan ditebangi teman-teman. Nah, ini tadi saya ya, alhamdulillah aman-aman aja teman-teman ya. Jadi tidak ada lah, hampir tidak ada halangan berarti. Semoga sampai finish, sampai panen nanti tidak ada apa-apa. Dan tikus itu harus selalu kita antisipasi teman-teman ya, karena ketika dia sudah masuk ke lahan kita akan sulit untuk dikendalikan. Dan ketumbar ya sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, memang terbukti efektif ya. Mungkin itu teman-teman ya untuk share informasi dari saya pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton video kami ya. Ini sekali lagi saya sampaikan, ini adalah padi Impari 32 untuk sistem ini tanam mesin ya, tanam padi dengan menggunakan mesin transplanter. Akan kita coba ya teman-teman, nanti bisa kita bandingkan bagaimana hasilnya untuk lahan 3/4 hektar atau 7.000 meter persegi. Ini nanti kita share ke teman-teman, apakah tanam padi dengan sistem transplanter itu memang hasilnya bagaimana, apakah beda atau sama dengan tanam padi manual.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Sampai jumpa lagi ya. Fase generatif atau fase pengisian bulir sangat penting untuk menentukan hasil yang maksimal dari tanam padi. Ketika kita bisa memberikan nutrisi terbaik pada fase ini, insya Allah hasilnya pun akan maksimal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.